Dan tidak dekat. Besar. Ya kalau bisa kita udah sampai di sini tengah 5 ya. Bentarnya kan dekatnya itu. Ya sekarang aja udah jangan. Hah? Jam 5 kita acara. Oh baru masuk kan? Listrik. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Asing. Gaberwa. Terbakar boy. Mana yang pulkian weh? Baca dulu pendeknya. Mana yang pulkian? Nu ngahe Kristus. Mana? Marjiho dan Sauro. Jadi apa teman? Pada nauli we, guys. Nauli, orang guru bangun. Selama biar kok gak nyanyi bang? Foto itu kamu aja bersendirian weh. Ada kan roti. Mak gak beli ini. Nungata luha mate tedema. Nungata luha mate Tuhan Yesus dan di sini Tuhan Yesus tungahe tiani. Haleluya, haleluya. Minggir ngahe Yesus. Haleluya. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, kasihlah. A few moments later. Huriyangi Tuhan, Rodo kita main bagas joro di manggudon. Alamat ningok dok kita di akhir di Tuhan Yesus Kristus. ayat 14. Sama-sama alam podohami nam pakai Tuhan Yesus pakai ido nam kami rapor Yesus jala pada korona Tuhami rapor kamu dibuang dari Tibon itari moti do
asa masidot hita akala kosea hehe sian amate molo oste pols kandok jolma na mangin di dalam na sian hakosea na berarti na mate dianggap mati. Alai melalui kebangkitan Kristus hari ini kita boleh untuk bangkit dari kematian untuk kembali ke jalan yang kita percaya. Adik-adik sekolah minggu selama Paskah, apa artinya Paskah bagi kita? Apa itu Paskah? Kebenaran, pokoklah. Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dari mana? Dari kematian. Kenapa Tuhan Yesus mati? Kenapa Tuhan Yesus mati? Menghapuskan dosa manusia. Nah, tapi pasti dalam pikiran kita bukan ingat, aman tahu dalam pikiran kita. Apa itu? Teh? Apa itu teh? Telur. Siapa yang dalam pikirannya telur? Nah, kalau jumpa Paskah, kalau jumpa hari buah-buah itu pasti pikirannya teh? Telur, ya kan? Iya. Tapi ada makna telur itu. Apa makna telur itu? Kenapa harus diberikan telur? Siapa yang tahu? Kenapa setiap Paskah identik atau sering sekali ditunjukkan tentang telur? Apa hubungannya kepada Paskah? Ada yang tahu? Mana yang kelas 6? Yang SMP? Kenapa itu hubungannya dengan telur? Apa hubungan Paskah dengan telur? Kenapa setiap buah itu akan telur? Apa sih telur itu? Apa itu telur? Dari mana asalnya telur? Dari mana? Kalau telur ayam. Kalau telur bebek dari ayam. Dari bebek. Nah, jadi apa hubungannya sama Paskah? Kenapa harus telur? Ya, kan belum tahu. Dulu kita buku sekolah minggunya. Belum. Siapa yang sudah 2 kali ikuti Paskah, buah-buah itu? Siapa yang masih SMP mungkin ya? Siapa yang masih sekali baru ini mengikuti buah-buah itu? Baru hari ini ikut Paskah pagi-pagi. Siapa? Enggak ada. Nah, adik-adik kenapa identik dengan telur? Telur ayam kan itu, telur bebek kan itu. Telur itu adalah lambang kehidupan. Ternyata walaupun bentuk telur sepertinya kelihatan mati kan, nggak ada bergerak. Cangkangnya itu seperti tidak bisa bernapas dalam kan. Tetapi kalau sudah menetas keluarlah ayam atau bebek, ada kehidupan baru. Jadi kenapa identik telur dengan Paskah? Karena telur itu lambang kehidupan. Karena cangkang itu digambarkan dengan lingkupan kegelapan. Ya. Cangkang kulit telur itu menggambarkan kegelapan itu. Seperti itu juga manusia dalam kegelapan itu yang dikuasai oleh dosa itu. Tetapi pada waktunya kulit telur itu pada waktunya ketika dirami oleh ayam atau bebek, maka akan keluar kehidupan anaknya.
Begitu juga dengan ketika sudah waktunya Yesus menyelamatkan manusia, maka manusia itu keluar dari belenggu atau keluar dari yang hitam itu atau dosa itu yang menyelimuti manusia. Itulah makanya dihentikan, makanya hubungannya Paskah itu dengan Allah. Jadi kalau dibilang Paskah adalah hidup baru, ada kehidupan baru. Yang tadinya selalu berbuat dosa, hidup di dalam mengikuti dosa, kegelapan itu. Kalau dosa identik dengan kegelapan, setelah Yesus mati dan bangkit, maka orang-orang percaya diselamatkan dan memiliki kehidupan baru, lepas dari kegelapan. A few moments later.